والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. Innal hamdalillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan
ibadah di pagi hari yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita semakin hari semakin bertambah, dan yang paling penting bermanfaat. Walau sedikit kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita, teladan kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita kali ini bahasannya adalah tentang bahaya menangguhkan ketaatan. Jadi maksudnya dalam urusan-urusan kebaikan, urusan-urusan ketaatan, itu jangan sampai kita tangguh, kita tunda. Kalau bahasa Betawi dientar-entarin gitu ya, entar. Kalau bisa disegerakan. Mumpung tentunya Allah memberikan kepada kita peluang. Karena yang kita ngeri kalau kemudian kematian itu datang kepada kita dan kita belum banyak mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Imam Ghazali rahimahullah bahwa yang paling dekat dengan kita bukan orang tua. Walaupun hubungan kita kalau ada orang tua mungkin dekat. Yang dekat dengan kita bukan anak. Walaupun hubungan kita dengan anak dekat. Tetapi beliau mengatakan al-mautu aqrabu ilaina. Kematian itulah yang paling dekat dengan kita. Ini kaitan dengan ujian-ujian hidup gitu ya. Jadi kan banyak itu tarikan-tarikan yang akhirnya membuat kita menangguhkan terhadap amalan-amalan ketaatan. Dan yang paling kita rasakan itu memang hadirin yang dirahmati Allah berkaitan dengan tarikan dunia, kerjaan gitu misalnya. Kerja dulu, nanggung kadang-kadang gitu. Apalagi sholat asar, itu ulama mengatakan mengapa kadang-kadang orang lalai dalam melaksanakan sholat asar. Nah, sholat asar itu dikatakan oleh para ulama nikmatul amal. Jadi nikmatnya bekerja, kerjaan yang nanggung gitu. Walaupun sudah datang waktu asar, entar nanggung dikit lagi, nanggung, lama-lama dekat maghrib gitu. Kalau subuh nikmatun naum, enaknya tidur. Kadang-kadang azan terdengar karena nikmat tidur, ya kita suka lalai. Ini yang kadang-kadang tarikan-tarikan yang membuat kita menunda berkaitan dengan amalan-amalan ketaatan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 peluang sebelum datang yang 5. Yang pertama itu masa muda sebelum tiba masa tua. Kita yang hadir udah kebanyakan tua semuanya. Mudanya udah mulai lewat nih.
Berarti kalau sudah tua, yang kita rasakan itu banyak keluhan. Udah banyak kita keluhan-keluhan yang kita rasakan. Asam urat dulu masa muda mungkin agak ada, sekarang ada. Darting dulu agak ada, sekarang ada. Apalagi gula darah dulu mungkin normal, sekarang sudah mulai naik. Udah mulai itu. Ini memang sunatullah. Semakin kita tua, fisik bukan semakin kuat, semakin lemah gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya kalau sudah tua, ya banyak uzurnya, banyak kekurangannya, tidak sehebat ketika kita muda gitu. Ini khusus barangkali yang muda-muda ini, mumpung masih muda, manfaatkan. Kalau udah tua repot. Saya kadang-kadang kalau jadi pembimbing haji itu, kalau yang tua-tua kita bimbing, itu kadang-kadang gagah gitu, resep melihatnya, bahkan banyak membantu. Tapi kalau udah tua ribet, berangkat sendiri aja, pulang keder, tanya hari sono kemari, HP kagak dibawa. Ini udah tua ya, pengalaman bimbing orang yang melaksanakan ibadah haji. Belum dengan sakitnya, kita merasakan begitu. Hanya mudah-mudahan masa muda yang Allah berikan kepada kita yang masih muda sekarang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah datang tua, udah mulai ribet lah gitu ya, ngerasakan begitu. Kemudian yang kedua, masa sehat sebelum tiba masa sakit. Saya batuk aja kadang-kadang ribet banget gitu ngomong. Kadang ada urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwah juga banyak izin, itu baru batuk, belum yang lain. Jadi kalau kita dikasih kesehatan, ya kalau bisa manfaatkan waktu sehat dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah datang sakit baru terasa. Oh iya ya, ternyata memang sehat itu mahal. Ini masa sehat sebelum datang sakit kita. Kemudian yang berikutnya, masa lapang atau luang sebelum tiba kepada kita masa sibuk. Ini masa luang itu kadang-kadang ada waktu untuk kita beribadah nggak dimanfaatin. Ada kesempatan untuk kita melaksanakan ketaatan, kita abai, kita lalai, kita tunda. Ntar kalau giliran waktu sibuk datang sama kita, udah nggak kepegang gitu. Hanya dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, ada istilah-istilah anak-anak kuliah itu SKS, sistem kebut semalam. Waktu luangnya banyak itu. Tapi kalau sudah dekat-dekat mau di DO, baru dia kerjain skripsi gitu. Hanya anak saya, Bang, gimana skripsi? Udah pintar aja, nyantai aja katanya. Ayo cepetan gitu. Mungkin masih lama. Baru juga semester 6 misalnya gitu. Ya tapi ntar kalau udah ini kerepotan, ya itu menunda-nunda. Akhirnya nggak terasa begitu tiba saatnya nggak kekejar gitu. Ini kaitan dengan masa lapang atau luang sebelum datang masa sibuk. Nah, untuk yang dua hal ini, yaitu sehat dan waktu luang, secara khusus Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh.
Jadi dua nikmat ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diabaikan, yang sering dilalaikan, yaitu as-sihah wal faragh. Ketika diberikan kesehatan dan ketika diberikan waktu luang. Di waktu luang kita kadang-kadang diabaikan. Waktu sehat kita kadang-kadang diabaikan. Padahal itu adalah dua waktu yang sangat berharga buat kita untuk kita manfaatkan selama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sakit udah repot. Udah sibuk udah susah gitu. Yang berikutnya, masa kaya sebelum tiba masa susah, miskin. Lagi punya jabatan, susah banget infak gitu. Udah nggak ada punya jabatan, baru infak. Beda. Lagi punya jabatan, banyakan duitnya gitu. Pas udah nggak punya jabatan, tinggal gaji pensiun, dikit. Hanya mumpung kita kaya, mumpung kita punya jabatan, kalau bisa manfaatkan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi memang ujiannya begitu ya. Kayak malas banget infak. Udah susah baru kita pengen infak gitu. Sehat malas banget sakit. Malas banget ibadah gitu. Begitu udah sakit baru rajin ibadah. Kemarin kemana aja gitu. Ini yang terakhir di masa hidup sebelum tiba masa mati. Kita masih diberikan kehidupan, kita bersyukur ini sebelum datang kematian. Tadi Imam Ghazali mengatakan kematian adalah yang paling dekat dengan kita. Dan tidak mesti kematian harus sakit dulu. Saya punya tetangga, mungkin kenal kali ya, almarhum Ustadz Idris Ismail Qori kita. Habis main bulu tangkis 2 set, sampai rumah terus nyesek. Tiba-tiba ya Allah panggil gitu. Jadi nggak mesti dia harus sakit dulu gitu. Bahkan saya baca kemarin itu tentang kematian. Jadi orang yang meninggal itu dia tidak merasa dirinya meninggal, kayak ngimpi katanya begitu. Kayak ngimpi banyak orang datang ke rumah, ngimpi teman-teman pada rumah gitu, dikenalin satu-satu. Pokoknya kayak ngimpi perjalanannya. Dia dimandiin, dia dikafani, itu kayak ngimpi gitu. Jadi dimasukin ke dalam kubur gitu. Nah, sadar-sadar ketika orang-orang sudah meninggalkan dirinya. Dia dibangunkan, kemudian ruangan sekitar bau tanah, gelap gulita, baru dia tersadar bahwa dia benar-benar mati gitu. Sebelumnya dia kagak nyadar gitu. Jadi betul-betul kayak ngimpi ketika proses sebelum ia dikubur. Jadi pada saat dia dikubur baru dia tersadar sesungguhnya ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari situ ya baru kita menyadari apa namanya amalan-amalan yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi kalau banyak mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kita bersyukur. Makanya kemarin itu tema kita tentang panjang umur dalam ketaatan. Sampai ada hadis khairukum man tawalla umruhu wa hasuna amalu. Itu bahasan kemarin ya. Sebaik-baik orang adalah atau kalian adalah yang panjang umur kemudian banyak amalan kebaikannya. Nah, begitu kita di dalam kubur, umur kita panjang, tapi sedikit amalan kebaikan muncul, kemudian penyesalan.
Jadi kalau sudah dikubur, itu teriakan-teriakan orang adalah penyesalan, ingin balik ke dunia walaupun sesaat. Jadi paling tidak buat kita yang sudah 50, apalagi 60, apalagi 70, ya kalau bisa yang kita munculkan adalah hubbul akhirah, kecintaan kita kepada akhirat. Jangan yang dominan adalah hubbud dunia gitu. Cinta kita kepada dunia yang berlebihan, bukan anti dunia, bukan. Karena usia-usia sekalipun 70 tahun, ketika masih diberikan kehidupan, ya kita butuh dunia juga gitu. Tapi bukan kemudian membuat akhirnya lupa terhadap urusan-urusan akhirat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu beliau bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah." Bergegaslah mengerjakan amal soleh qabla an tusghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbakum bi kathrati dzikrikum lahu. Jadi sebelum kamu sibuk, dan lakukanlah hubungan antaramu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas salah satu hadis yang mendorong agar kita jangan menunda-nunda amal. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Ini ungkapan dari sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abu Thalib. Kata beliau, kebanyakan manusia keadaannya lalai. Ia baru sadar kalau sudah datang kematian. Kemudian di salah satu hadis Rasulullah, beliau bersabda, laisa yatahassara ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Jadi kata Rasulullah, ahli surga tidak akan merasa kesal sama sekali, melainkan terhadap masa-masa lalu yang padanya mereka tidak menyebut nama Allah. Ahli surga tidak akan merasa kesal sama sekali, melainkan terhadap masa lalu yang padanya mereka tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tatkala mereka melihat kerugian derajat dan kenikmatan akibat kelalaian, maka masa-masa senggang yang terluput tanpa amal soleh. Ini maksudnya kaitan dengan, lagi-lagi memang sesuai dengan tema ini ya, tidak menunda-nunda terhadap amal. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam surga itu sama sekali mereka tidak merasa kesal terhadap masa-masa lalu yang padanya mereka tidak menyebut nama Allah. Ya udah di surga gitu. Yang nyesal itu kalau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepengen hidup di dunia barang sebentar aja. Ada yang kepengen sodako, ada yang kepengen ibadah. Bahkan orang-orang kafir teriakannya apa? Ya laitani kuntu turaba. Kalau memang di dalam kehidupan setelah kematian di dalam neraka ini diazab oleh Allah, ya Allah izinkan aku dijadikan tanah saja. Jadi masalah waktu yang diungkap di dalam surat Al-Asr ini juga sesuatu yang luar biasa gitu. Yang jelas-jelas Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini tanpa pandang bulu ini gitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang
dengan waktunya itu dijaga keimanan dan selalu mengerjakan amal soleh. Tapi kalau kemudian dia tidak mengerjakan waktu-waktu yang ada iman dan amal soleh, ia akan terpedaya dengan perbuatan-perbuatan yang membuat ia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 95, wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah melebihkan orang yang berjihad atau orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi orang yang berjihad itu beda dengan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja. Orang yang beribadah itu beda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Yang hadir di majelis taklim pada pagi hari itu beda dengan orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Allah lebihkan para mujahidin dengan orang-orang yang santai-santai saja. Nah, Rasul bersabda di hadis yang lain juga, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'mini ad-dha'if wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat lebih utama dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun demikian masing-masing ada kebaikan. Qawi itu maksudnya apa ya? Ya fisiknya kuat, sehat. Itu Allah lebih suka daripada orang mukmin yang lemah. Cuma kekuatan itu ada dua, ada fisik, ada apa lagi? Ada ruhiyah. Ada fisiknya dia kuat gitu, tapi ruhiyahnya dia lemah. Akhirnya dia jadi lemah juga. Orang masjid samping rumah dia kagak datang, padahal dia sehat. Kenapa? Ruhiyahnya lemah gitu. Ada orang ruhiyahnya kuat gitu, Masya Allah. Walaupun fisiknya mungkin sulit. Makanya kita punya teman ini, Pak Bob nih, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan dia diberi kesehatan panjang umur. Walaupun fisiknya sakit, tapi tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian selalu hadir dalam majelis ilmu, itu Masya Allah gitu. Jadi kekuatan yang harus kita miliki adalah kekuatan fisik dan kekuatan ruhiyah. Ini saya pengen ngomong dikit ya tentang kekuatan ruhiyah, kaitan dengan para mujahidin di Gaza, yang kalau kita lihat peta Gaza itu sebetulnya kecil ya, Gaza itu kecil. Kemudian dia berhadapan dengan Israel laknatullah yang didukung penuh oleh yang punya hak veto, Amerika Serikat. Dan perangnya bukan baru sekarang-sekarang ini, dari dulu gitu. Itu Palestina sampai sekarang tidak tumbang-tumbang. Bahkan perang di Gaza terus sampai sekarang mereka mengatakan sudah lelah dan sudah capek menghadapi para mujahidin Gaza. Ini kan luar biasa gitu. Dan ternyata memang salah satu yang membuat para mujahidin Gaza itu hebat dan kuat, itu punya dua kekuatan ini, kekuatan fisiknya dan kekuatan rohiyahnya. Jadi walaupun mereka sudah usia uzur, itu memang orang-orang yang sangat terlatih. Para mujahidin di Gaza itu Masya Allah gitu. Mereka orang-orang yang tidak kenal lelah, bahkan menjemput syahid agar dimatikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kekuatan ruhiyah mereka yang bisa mengetuk pintu langit
Sehingga turun yang namanya pertolongan Allah kepada mereka. Ya, dalam konteks dakwah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang membuat ruhiyah itu terpelihara dan terjaga adalah turunnya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi cuma dua. Yang pertama adalah menjaga kondisi ruhiyah agar bisa mengetuk pintu langit, kemudian turun pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah dengan cara melakukan qiyamul lail minimal 2 rakaat di sepertiga malam. Yang kedua, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jangan jauh dari Al-Quran. Banyak-banyak berinteraksi dan berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Hanya kalau kita melihat hadirin yang dirahmati Allah, ketika turun surat Al-Muzammil, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengurangi tidur. Dia mengatakan kepada Khadijah istrinya, ya Khadijah, intaha waktun naum. Selesai sudah waktu tidur kita. Gitu. Dan karakter para dai, karakter para pejuang Islam adalah tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya adalah mereka selalu beribadah di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang menjaga kondisi ruhiyah mereka. Nah, yang kedua adalah berinteraksi dengan Quran. Nah, dalam surat Al-Anfal di antara karakter mukmin itu dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi karakter mukmin yang melekat yang tidak boleh kita tinggal adalah bersama Quran. Dengan Quran ketika dibacakan kepada mereka maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasru min indillah. Kemenangan itu datang dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di negeri yang kita cintai, ketika kita ingin menjadi pemimpin yang maslahatnya banyak kebaikan buat umat Islam, kita berharap pemimpin yang soleh yang tampil. Untuk bisa menang, maka lagi-lagi kita harus mengetuk pintu langit. Mohon kepada Allah agar umat Islam diberikan pemimpin yang soleh, yang bisa memberikan kemaslahatan kepada bangsa ini, negeri ini, dan umat Islam secara khusus, untuk kita bisa nikmati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu